Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Badminton Review. Nah, di video kali ini saya akan mereview sepatu terbaru dari 100 ya, yaitu 100 Beast Max. Nah, ini dia ya sepatunya yang varian warna white orange. Nah, kebetulan untuk yang 100 Beast Max ini ya, saya pilih yang size 44 dengan panjang insole 27 cm karena ini memang dipakai oleh teman saya ya, jadi nggak saya yang pakai. Nah, jadi seperti biasalah kita akan bahas beberapa hal. Pertama dari harga, kemudian untuk bobotnya sendiri, kemudian untuk bahannya, dan juga untuk feel-nya ketika dipakai di atas lapangan seperti apa, dan juga sekilas mengenai teknologinya. Nah, langsung saja ya dari yang pertama, yaitu untuk harga. Nah, kalau untuk harga sendiri sepatu ini cukup murah ya, karena memang dibanderol di bawah harga 500.000. Jadi kemarin saya dapat di harga Rp490.000. Kalian bisa cek linknya untuk pembeliannya ya, seperti itu. Nah, dan ini saya pilih yang varian warna white orange karena ini yang cukup menarik untuk dilihat ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas untuk bobot ya. Nah, kalau untuk bobot sendiri yang size 44 ini kita akan timbang langsung ya teman-teman ya. Nah, yang kanan sendiri bobotnya dia ada di 333, jadi 333,5 gram, dan yang kiri itu ada di 335 gram ya. Jadi untuk size 44 ini cukup ringan sih kalau menurut saya pribadi ya, karena size-nya sendiri terbilang cukup besar ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ya, itu untuk bobot. Kita akan bahas selanjutnya mengenai bahan ya. Nah, untuk bahan kalau di bagian uppernya sendiri ya, nah ini dia ya. Jadi kalau untuk di bagian uppernya dia mengkombinasikan dua bahan ya. Pertama ada TPU Hot Melt. Nah, ini fully cover ya oleh bahan TPU Hot Melt. Kemudian di sisi bagian depannya seperti biasa ya, di bagian toe boxnya ini dia dibikin lebih tebal untuk melindungi kaki kalian ya, ujung kaki kalian. Nah, ini enaknya ini full ya. Jadi dari sisi bagian luar sampai ke sisi bagian dalamnya ini dia full tebal kayak gini. Dan untuk meshnya sendiri juga ini berasa cukup premium ya. Nah, ini. Jadi untuk patternnya juga keren ya, seperti ini. Nah, jadi overall bahan di bagian uppernya ini ya cukup bagus sih untuk harga Rp490.000 ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk tali sepatunya, nah tali sepatunya bentuknya pipih kayak gini ya. Jadi dia kombinasi dua warna, black dan orange ya, seperti ini. Nah, lidah sepatunya juga full di cover oleh bahan mesh seperti ini ya. Motifnya juga sama seperti ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Kemudian lanjut ke bagian, bagian insole-nya ya teman-teman. Nah, untuk insole-nya sendiri, nah ini dia udah berbentuk cup seperti ini, tapi nah ini dia masih pakai insole yang sama dengan insole sepatu linding ya, yang mana memang ini sebenarnya pas dipakai nyaman ya, karena nggak panas, cuman memang cepat aus ya. Kemudian selanjutnya ya kita akan bahas untuk paddingnya. Nah, untuk paddingnya kalau menurut saya pribadi sini agak sedikit tipis ya. Nah, ini tipis seperti ini. Dan untuk feel-nya sendiri juga nggak terlalu kasar ya. Kalau menurut saya pribadi ya ini masih enak dan masih nyaman lah ketika dipakai. Cuman memang paddingnya agak sedikit tipis ya, seperti ini. Nah, kemudian di sisi bagian dalamnya dia untuk lidah sepatunya belum ada pengaitnya. Tapi overall pas dipakai sih nggak gerak kiri kanan ya. Karena memang di bagian sininya ini udah ada pengaitnya. Jadi aman lah ketika dipakai ya, seperti itu. Nah, itu ya untuk bahan di bagian uppernya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas untuk bagian bottomnya. Nah, untuk bagian bottomnya sendiri, ini biasalah dia pakai teknologi X-Cushion dari 100 ya. Nah, ini. Dan untuk cushionnya sendiri ini dilihatin ya, yang warna kuning ini ya cushionnya. Dia diletakkan di bagian shock absorptionnya, ini diletakkan di bagian high impact-nya atau di bagian heel-nya. Nah, kemudian untuk di bagian midfootnya dia udah pakai karbon guys, harga Rp490.000. Jadi ini sekelas karbonnya dengan RS ya. Jadi sepatu-sepatu RS biasanya pakai karbon seperti ini yang harga range 500-600 ribuan guys ya. Nah, ini ya keren sih ya. Kemudian untuk ini ya, untuk outsole-nya dia udah pakai ini ya, active grip. Nah, ini teknologi dari si 100 sendiri ya. Nah, untuk patternnya kayak gini ya guys ya. Dan ini juga cukup tebal ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya ya kita akan bahas mengenai teknologinya. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, ini dia ya. Jadi di bagian midsole-nya ada X-Cushion. Nah, ini ya. Jadi disebut dengan X-Cushion dengan bahan pylon dan tambahan
cushionnya sendiri ya. Kemudian di bagian midfootnya disebut dengan support plate ya untuk snapbacknya. Kemudian di bagian gripnya, nah ini ada teknologi active grip ya, seperti yang saya bilang tadi. Ini dia ya, active grip. Nah jadi itu ya teknologi-teknologi yang ada di dalam sepatu ini masih standar lah. Jadi nggak ada yang wah-wah banget seperti itu. Cuman kecuali memang karbonnya ini. Dan di bagian sisi kiri kanannya ini belum ada TPU-nya juga ya. Jadi masih rubber biasa ya. Cuman dia udah karbon sini ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu dia ya mengenai harga, bahan, kemudian bobot dan juga teknologi yang ada di dalam sepatu ini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai feel-nya. Nah, untuk feel-nya sendiri kemarin ini sepatunya udah dicoba oleh teman saya ya. Di bagian upper-nya itu benar-benar fit. Nah, kemudian selanjutnya ademnya juga enak katanya ya, seperti itu, karena saya sendiri cuma coba sekilas saja, jadi nggak coba pakai main. Cuman menurut dia itu feel-nya adem ketika dipakai. Kemudian selanjutnya untuk paddingnya memang berasa agak tipis di bagian sininya. Untuk insole-nya nyaman seperti biasa lah ya, tapi memang ini akan cepat aus ya. Nah apalagi teman saya bodinya cukup besar, mungkin ini akan cepat aus ya, seperti itu. Nah kemudian selanjutnya untuk padding seperti yang saya bilang tadi memang agak sedikit tipis, tapi feel-nya masih nyaman ketika dipakai. Dan untuk feeling fit-nya sendiri enak ya ketika dipakai menurut teman saya. Jadi fit di kakinya dan wide-nya juga dapet ya, seperti itu. Jadi untuk kaki lebar ini juga masih enak banget ya, seperti itu. Dan di sisi bagian depannya ini juga keras seperti ini, jadi bisa ngebantu melindungi toe box area kaki kalian ya. Jadi sisi bagian depan kaki kalian, jari-jari kaki kalian ya. Dan juga tentunya untuk menjaga durabilitas dari sisi bagian depan sepatu ini. Nah itu ya kalau di bagian uppernya sendiri. Kemudian selanjutnya feel-nya di bagian bottomnya. Nah di bagian bottomnya ini enak guys, jadi empuk banget ya, dibantu dengan insole-nya yang udah empuk dan feel midsole-nya yang juga empuk. Nah kayak gini guys. Nah, wah enak nih. Jadi pas kalian landing habis jumping itu ya, apalagi teman saya memang suka jumping smash, nah itu enak banget ya di feel di kakinya. Jadi bisa melindungi ankle, kemudian lutut. Jadi aman lah ketika dipakai untuk jumping ya, seperti itu. Nah ini ya, wow enak guys, seperti ini ya. Jadi empuk, dibantu dengan ini ya teknologi cushionnya seperti itu. Jadi nggak keras lah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ya untuk nah ini ya di bagian midfootnya karena udah ada karbonnya, jadi snapbacknya itu enak guys. Nah kayak gini guys, ini ya enak ya. Jadi dan juga berasa, nah ini nggak gampang nge-twist sepatunya. Jadi cukup kaku untuk melindungi ankle kaki kalian ya, seperti ini. Nah jadi enak ketika dipakai ya guys ya, nggak meleot-meleot dan juga nggak terlalu kaku. Jadi ini benar-benar pas banget ya guys ya. Nah ini depannya udah enak lentur, tengahnya itu berasa stabil, kemudian midsole-nya empuk. Nah ini perfect sih kalau menurut saya pribadi ya, seperti itu. Dan gripnya juga enak ini, berdecet banget dan juga menggigit di lantai keramik ya, karena memang baru coba lantai keramik. Dan kalau untuk di lantai karpet sih kalau menurut saya pribadi ya pasti aman-aman aja ya. Kalau di lantai keramik udah oke, biasanya lantai karpet itu ya digilas lah, seperti itu. Nah jadi itu dia ya teman-teman ya untuk feel-nya. Jadi untuk stabilitas dan juga fleksibilitasnya itu benar-benar pas banget. Uppernya fit ketika dipakai, cuman sayangnya memang untuk ini ya, untuk paddingnya ini agak sedikit tipis ya, seperti itu. Dan untuk insole-nya juga biasanya ini insole-nya cepat aus, seperti itu. Dan untuk rubbernya sendiri ini cukup tebal ya, saya jamin ini pasti akan kuat ketika dipakai. Poin plusnya memang di bagian midfoot-nya dia pakai karbon ya, jadi nggak TPU biasa. Dan midsole-nya ini benar-benar empuk banget guys ya. Jadi secara overall sepatu ini saya rekomendasikan untuk kalian beli ya. Jadi desainnya sendiri cukup eye catching ya, untuk perpaduan warnanya seperti ini, dan cukup eye catching lah ketika dipakai. Kemudian feel-nya juga enak, aman, nyaman, adem, kemudian empuk juga ketika dipakai, stabil juga ya. Jadi overall ini sepatunya saya rekomendasikan. Harganya pun ini cukup murah, masih di harga di bawah 500 ribuan ya. Jadi ini bisa menjadi opsi buat kalian ya yang bosan dengan sepatu-sepatu lining ataupun sepatu RS ya. Jadi kalian bisa beli sepatu ini ya, karena saya jamin kalian nggak akan nyesel, seperti itu ya. Nah jadi demikian saja ya teman-teman ya untuk review dari sepatu ini. Dan nanti sepatu ini akan saya compare dengan sepatu Yonex juga ya. Jadi Yonex Velo 100 lah ya, jadi masih di range harga yang sama,
masih bisa di-compare lah seperti itu ya. Nah, jadi demikian saja untuk video review kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.